Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kenikmatan Allah, maknanya sangat luar biasa. Kecintaan kita kepadanya kita ungkapkan dengan rasa syukur yang tak terhingga. Seluruh nikmat yang Allah berikan mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk bisa senantiasa taat kepadanya. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa untuk kita sampaikan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, pribadi agung yang menjadi suri tauladan, suri tauladan yang akan kita panuti dalam seluruh kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah bergabung bersama dengan kita di kelas Bahasa Arab Qurani ini. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, jelas semoga semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani rohani, bahagia bersama orang-orang yang dicintai. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu bapak yang nanti berkesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini melalui rekaman, ya semua kita doakan semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian, ya, sambil menunggu nanti ada teman lain yang akan bergabung dengan kita, maka mari kita optimalkan, kita maksimalkan seluruh kesempatan yang kita miliki, termasuk kesempatan hari ini untuk mendalami, menguatkan, meneguhkan kemampuan kita dalam memahami teks-teks Qurani. Untuk itu, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu nah, sekalian, mari kita awali kajian kita lebih lanjut dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Qurani yang dimanapun juga berada, pada pelajaran kita sebelumnya kita sudah membahas salah satu dari contoh berkaitan bagaimana ibadah yang Allah sudah ajarkan kepada kita, hakikatnya itu juga untuk membentuk budi pekerti yang mulia. Budi pekerti yang mulia, ibu-ibu sekalian, adalah bagian dari ajaran Al-Quran. Itu yang menjadi tema pokok kita pada pelajaran kita kali ini. Nah, sebelumnya mari kita baca pengantar dari wacana keislaman dasar yang menjadi fokus kajian kita pada kesempatan ini. Mari kita mulai untuk mengundang kembali pemahaman yang sudah pernah kita miliki untuk menjadi pondasi ketika kita akan melanjutkan pada materi pada bagian berikutnya. Mari dibaca ibu-ibu sekalian. Wa'arafna Wa'arafna annal annal ibadat ibadatil illati lati 'allamahal Qur'an alamahal Qur'anu tad'u tad'u ilal ilal akhlakil karim. akhlakil karimah. Apa idenya? Informasi penting dari bacaan ini, ibu-ibu sekalian. Kami telah mengetahui Mengetahui ibadah-ibadah bedah dalam ibadah yang Ya, baik. Allah Terima kasih ini. Ini antara
ide gagasan utama dengan menerjemahkan kadang-kadang kita susah bedakan. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan kita semua. Setiap kali kita bicara tentang pemahaman, kok otomatis ya di otak kita yang kepikir itu nerjemahin gitu ya. Karena ini produk ya pelajaran yang biasa kita ikuti, belajar memahami itu susah dibedakan dengan belajar menerjemahkan. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih ya. Intinya bahwa ibadah juga mengajak kita untuk apa? Untuk memiliki, untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan budi pekerti yang mulia. Ya. Nah, pada contoh kita yang sebelumnya, apa katanya ibu-ibu sekalian? As-salatu taj'alul musallina ala alaqatin daimatin billahi fayash'uruna bi anna Allaha yuraqibuhum daiman faya'maluna al-khaira wa yajtanibuna syarra. Qala Allah Ta'ala wa aqimis salata wa aqimis Itu. salah inna Wa salata tanha inna anil fahsya'i wal munkar. munkar. Apa ide pokok yang ibu-ibu Salat kalian menjadikan kita. dapatkan dari teks yang sudah kita ganti ini? Bu, bukannya Salat yang menjadikan kita apa menjadi menjadi orang yang apa namanya yang berakhlak karimah, menjauhi larangannya. kita kan em, mengingat dekat dengan Allah gitu Pak Guru ya. Iya, baik. Jadi sholat yang kita lakukan apa? Menjadikan orang yang melakukannya Menjadikan kita yang melakukannya selalu dekat dengan Allah. terhubung dengan Allah, selalu Ya, oke terhubung baik dengan ya. Allah. Ya, sholat yang menghubungkan kita dengan Allah akan membuat kita merasa diawasi, membuat kita senantiasa dalam pengawasan sehingga kita Pengawasan, akan melakukan kebaikan serta meninggalkan keburukan. menjauhkan Nah, baik, keburukan. sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, ini yang akan menjadi fokus kajian kita. Mari ibu-ibu sekalian, kita lebih besar lagi ya, lebih dalam lagi fokus kita pada makna dari yang kedua ini. Kalau tadi itu udah sholat, maka berikutnya adalah puasa. As-saumu. Mari dibaca. As-saumu Asaumu yaj'alus yaj'alu shaimina shomina yata'awwaduna yata'abbaduna al-a'mal as-salihah al-amala sholih mithlu sabri mislu sobri wa wa musa adatil musa'adatil fukara fuqara wa wa yajtanibuna yajtuna al-a'mal as-sayyi'ah mithlu mislul kadhibi al-kadhibi wal wal ghibah. ghibati. Qala ta'ala Ya Bismillahirrahmanirrahim. ayyuhalladzina amanu Ya kutiba ayyuhalladzina alaikumus amanu kutiba kutiba alaikumus alaikumus siyam siyam kama kama kutiba kutiba alal ladzina min alalladzina min qablikum qablikum la'allakum la'allakum tattaqun. tattaqun. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian nanti yang mengikuti coba dengan kemampuan yang sudah didapatkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, silakan dicermati teks yang baru saja kita baca, dibaca dalam hati kembali untuk meresapi, ya. Setelah itu nanti ketika ada kata ungkapan yang belum dimengerti, itu yang kita diskusikan terlebih dahulu. Dipersilakan ibu-ibu sekalian.
Ya, baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kegiatan kita sekarang. Saatnya ibu-ibu untuk mengkonfirmasi, menanyakan, mencari tahu. Kalau tidak suka itu saatnya ibu-ibu mencecer. Silakan. Mencecer. Masa pura-pura dicecer? Bu Yuni, tadi tanya apa tuh? Itu Pak Guru waya jeta nibuna. Membantu. Apa, Bu? Waya jeta waya stabin apa sih? Waya Tan- nibuna. Ya. Iya. Silakan Yata'awaduna. kembali ke teks pada paragraf sebelumnya coba. Silakan dibaca, Bu. Yang kuning ya Pak Guru ya? Iya, silakan. Nomor Ini satu ya silakan dibaca. kan ibu tuh. Oh, as-salatu taj'alul musallina Kebaikan. ala qatin Menghindari. matin billahi wa yash'uruna bi anna allaha yuraqibuhum daiman fayakmaluna al-khaira wa yaj oh ya wa yajtabi wa yajtanibuna nasyara. Iya, baik. Apa yang kemarin Ibu pelajari, yang Ibu pahami pada saat kita mengkaji ini? Faya'malunal khaira wa yajtanibuna syarra. Silakan. Yang kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, apa yang Ibu pahami dari situ? Menjalankan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Iya, sekarang fokus ya. Ini fokus itu apakah itu cocok bermakna menjauhkan ya? Dengan cara ini Ibu sudah dapat menjauhkan. Apakah cocok dipahami menjauhkan atau tidak di sini? Itu sudah pernah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Jadi dengan bermodal pada menjauhkan ya soal dia tepat apa tidak di sini kita abaikan saja karena ini sudah masa lalu kita. Nah, sekarang dari pelajaran ini ibu membawa oleh-oleh yajtanibuna itu bermakna menjauhkan. Nah, berikutnya coba perhatikan kata yang tadi ibu tanyakan. Apa bedanya dari segi tulisan? Dari segi tulisan tidak ada Ya, nah, baik itu artinya ibu bisa menggunakan pemahaman lama untuk membangun pemahaman baru, gitu ya. Pemahaman lama untuk membangun pemahaman baru. Jikalau pemahaman lama cocok untuk digunakan di sini, maka ibu sudah menemukan jawaban dari pertanyaan ibu bermodalkan pengalaman di masa lalu. Tetapi kalau dengan menggunakan ilmu masa lalu kita tidak cocok untuk memahami ini, maka kita coba membangun pemahaman yang baru. Silakan coba Ibu. Hmm, cocok sih Pak Guru. Cocok ya? Cocok Ya ya? cocok. Ya ya. Ya, oke baik. Silakan Ibu-ibu yang lain, seumpama ada yang kita perlu diskusikan lagi lebih lanjut, kita lakukan bersama-sama. Aman? Tidak ada kendala? Aman, Pak. Iya, oke baik. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kita sudah mengatasi kendala pribadi kita. Kendala pribadi kita.
Yang bisa bergabung pada kesempatan kali ini ada 4 orang ya, ada 4 orang peserta, tambah saya jadi 5, genap. Coba kita bagi menjadi 5 ya. Mana yang pertama? 1, 2, jadi 4 ya. Ya, nah jadi 4 ya. Satu dari as-saumu sampai al-fuqara satu bagian. Wajtadibunal amal sampai al-ghibah satu bagian. Qala ta'ala sampai asyam satu bagian. Kama kutiba sampai akhir itu menjadi satu bagian. Dipersilakan ya. Ini tadi sesudah kita belajar bersama-sama berikutnya untuk mengoptimalkan pemahaman kita jadikan peserta menjadi kita jadikan peserta sebagai narasumber utama. Dipersilakan Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Nanti disusul Bu Ratna ya. Bu Dewi dulu nanti. Eh, Bu Dewi Mas, sama Bu Ratna bukan sama ya? emang ada 2 ya Pak Guru di situ? Ini nggak nyala deh. Silakan Bu Dewi Ratna. As-saumu yaj'alu shaimina yata'aw kecil banget kalau Pak Guru. Yata'awwadunal a'mala sholihah. Oh, habis ya. Mithlu sabri wa musa'adatil fuqara. Puasa puasa itu menjadikan orang-orang yang menjalankannya mengajak mengajak kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang baik-baik. Bisa. Misalnya sabar dan menolong para fakir. Sudah? Sudah Pak Guru. Oke, bagus. Itu. Mana yang dipahami bermakna mengajak, Ibu? Ya ta'awwaduna. Iya, bagus. Itu domirnya apa, Ibu? Hum, Iya. mereka, Domirnya apa? mereka. Tidak ada domir mereka ya, karena mereka itu bukan bahasa Arab ya. Domir itu bahasa Arab, mereka itu bukan bahasa Arab. Hum Pak Sama. Guru. Iya, bagus. Hum. Apa penanda bahwa itu domirnya home, Ibu? Ya, Eh, walaupun sebelah kanan ada ya, belakangnya ada waw nun. Iya, baik. Mari kita coba tutupi itu ya. Kita coba tutupi untuk membantu kita lebih fokus pada pemahaman maknanya. Hmm, Oke. Tuh. Coba dibaca. Ta'awwadu. Iya. ta'awadu. Apakah itu bermakna mengajak? Enggak. Enggak. Berarti ini Enggak ya. cocoknya menjadi bagian dari pertanyaan dan diskusi kita, cocok. Cocoknya begitu ya. Coba lihat ibu-ibu sekalian, ya, coba dilihat itu. Ketika ya-nya ditutupi, maka huruf yang pertama kali muncul apa? Tak. Ya, tak. Fokus, 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 fokus. Ketika Tak ya Pak Guru. tadi, ketika ya ditutup, maka huruf yang pertama kali muncul itu huruf apa? Tak. Huruf Tak. tak, Pak Guru. Apa? Tak. Oke. Tak, Apa tak. yang ibu-ibu ingat terkait dengan ta? Anta. Bukan, Nggak mungkin bukan apa? anta, Budian. Nggak mungkin anta. Iya, Nanti bisa nggak konslet. mungkin yang Tadi kan Bu yang Dewi sudah menyampaikan bahwa ya ta'awadunya itu adalah hum, sehingga nggak mungkin tak di sini adalah untuk anta. ya, iya Ya, memang itu kan jamak yang nggak mungkin anta. Cuman yang saya inginkan katanya apa yang diingat ya itu salah satunya, bukan maksud itu. iya baik. Eh, Ayo, apalagi yang diingat ini dalam konteks seperti ini.
Musana Pak Guru. Apa? Hmm? Musana. Nggak mungkin itu karena kita nggak pernah bicara tentang itu di Mu'anas bahasa Pak Guru maksudnya. Al-Qur'ani kita. Mu'anas Pak Guru, Mu'anas maksudnya Mu'anas. Lupa. Mu'anas. Dan itu nggak mungkin juga itu mu'annas. Karena apa? Karena hum itu mu'annas. Tadi sudah dilihat ya itu. Ketika ibu-ibu mengingat itu mu'annas, nggak mungkin dia mu'annas di sini. Ketika ibu-ibu tadi mengingat anta, nggak mungkin anta di sini gitu. Kenapa tadi sudah, ya kita buka lagi ya, karena kita lihat lagi ya. Karena tadi sudah Iya. disampaikan bahwa ini domirnya hum. Oke, Iya. ya apa yang diingat lagi? Kalau Huruf penanda mudori bisa nggak Pak Guru? Nggak mungkin, Bu, karena tadi kan sudah tuh ada yaknya, ada yaknya. Tak itu memang menjadi penanda mudhari, tapi nggak bisa dalam konteks ini karena tadi sudah ada ya tadi. Sudah ada ya tadi yang menjadi penanda mudhari, kemudian ya digabung dengan waw nun mengingatkan itu jadinya hum. Ta untuk anta bukan, ta untuk mu'annas bukan, kemudian ta untuk mudhari bukan. Ayo. Kalau yang 3+1 itu penambahan Pak Guru. Oke, bagus. Coba kita cek 3+1. Silakan. Iya betul Pak Guru. Ya. Ya, coba 3+1. Bagaimana ilmunya, Bu Yuni? Kok bisa 3+1 taknya itu gimana tambahan. ilmunya? Ada hubungan Saya apa tak dengan 3+1? Nggak tahu eh, aja. isim fa'il apa mak 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 Film mu'il aja. fi'il mah. Namanya saya lupa Pak Guru tapi Enggak, bukan begitu pertanyaan saya. Tolong perhatikan ya. Nih, kita nanyanya ke timur, dia jawabnya ke barat. Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara 3+1 dengan tak? hubungannya Logikanya itu di mana gitu? Nalarnya itu gimana? 3+1 kok tak gitu? Itu gimana? Ada penambahan tak ya. Tiga. yaitu penambahan 3 huruf dasar aja Pak Guru. Apa maksudnya penambahan 3 huruf dasar? Hmm, Apa maksudnya penambahan 3 huruf dasar? Huruf dasar. menjadikan penambahan makna. Bukan, bukan, bukan pertanyaannya menjadikan apa, tapi pertanyaannya maksud dari pernyataan penambahan 3 huruf dasar. Itu apa maksud pernyataan itu? Film. Bu Eti belum Eh, ada ini. Ingat apa Bu Eti? Apakah Hubungan ingatan Ibu cocok untuk dipakai di sini? iya Pak, Apa Bu? yang saum ya Pak ya. Hah? Apa ya? Lupa. Membiasakan diri. Kalau menjual bentuk tak ada. Udah habis ingatnya? sudah Pak Guru ingatnya penambahan aja. Enggak, kalau Bu Yuni saya pertanyaan saja apa maksudnya gitu. Maksudnya penambahan 3 huruf dasar itu maksudnya apa? Maksud pernyataan itu. Jadi gini, teringatnya begini Pak Guru, kalau ada 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 tiga apa ada penambahan huruf selain 3 huruf dasarnya itu berarti itu penambahan gitu loh Pak Guru. Yang Jadi saya Ibu, paham di sini ini artinya Ibu sudah memahami 3 huruf dasarnya begitu? ya Oke, 3 huruf bagus. dasarnya itu Tiga huruf ain, dasarnya apa di situ? eh, pengetahuan saya ain, hamzah sama dal. Ibu melihat Hamzah di mana, Ibu? Nggak salah. Ain, waw sama dal. Iya. Ada ain, waw, sama dal gitu ya. Dan Oke, baik. Di- Kalau ada ain, waw sama dal gitu ya, 3 huruf dasar gitu ya. Ada ain, ada waw,
ada dal gitu ya, sebagai 3 huruf dasar itu ya. Tuh. Maka ibu melihat itu yang ditambahkan apa? Tak, tak. Tak berapa huruf? Dua. Tak dua Eh, huruf. satu. Satu. Satu huruf. Hmm. Tuh. Titiknya dua. Jadi ditambahkan tak saja di situ untuk 3 huruf dasarnya. Iya. Oh, enggak. Wawunya ada dua ya. Wawunya ada 2, berarti penambahannya ada berapa penambahannya? Jadi ada dua, tak sama waw. Iya, penambahannya ada 2. Gitu. Tak dan waw. Oke, maka totalnya menjadi Dua. Lima. jadi 5. 5. Nah, kalau totalnya 5, berarti bukan 3 tambah 1 berarti Bu 3 Yun. tambah 2. 3 tambah 2 ya Pak Guru. Nah, kalau 3 tambah 2, dipatoknya dengan tak kan bisa masuk akal tuh. Ya, karena Tak titiknya berapa dua. titiknya? Dua. Nah, berarti itu kan cocok itu. Ini jumlahnya 5 huruf. Itu bagaimana menjadi 5 huruf itu? Karena yang 3 pokok ya, 3 pokok ditambah dengan Dua. 2 gitu ya. Dan itu 2 itu diingatkan ya, dihubungkan ya, di cantolannya pada tak. Itu yang tadi saya nanya, bagaimana logikanya gitu tak dengan 3 tambah 1 kan gitu. Iya ya Pak Guru. Nanti Baru teringat lihat kalau dari 3 tambah ketika 1 dia hamzah ya 3 Pak Guru. tambah 2 ya. Nah, Angkanya 1 gitu. Ingatnya kalau oke, tak baik. angka. Ini dia, ini adalah tuh. Jadi tak yang ada di sini bukan anta seperti yang Bu Dian ingat, ya. Bukan Bukan. mudhari juga Bukan. seperti yang Bu Yuni ingat awalnya, gitu ya. Tak di sini, ya. Seperti yang diingat awal, eh, bukan tak untuk itu, bukan untuk ini. Tapi ini mengingatkan kita bahwa kita pernah belajar. Nah, sekarang kalau ini ada ain, ada waw dengan dal ya, ada ain, waw dan dal. Enggak. Apakah maknanya gitu ya? Apakah maknanya? Coba kita lihat ibu-ibu sekalian, ini ada waw, apa yang diingat kalau dikaitkan dengan waw? Kalau ada ain dalam fiil di tengah, waw menjadi hamzah atau alif. Gimana Bu? Kan ada fiil gitu kan ainnya di tengah. Ain tuh di tengah, kalau wa Ainnya di tengah, itu maksudnya ainnya di tengah maksudnya? kan dalam fiil fa ain Dalam lam. fiil, Kan tulisan fiil itu ainnya di tengah. Nah, fiil kalau yang ainnya itu fiil yang ibu maksud ain di tengah yang mana Bu? tulisan fiil itu kan tulisan fiil kan fa ain lam. Ini yang kita Nah, bahas kalau ini, yang kita bahas ini ada wow, iya, yang kita iya, bahas ini wow, Bu, iya, bukan ya. tengahnya itu kan wawu. Biasanya kalau wawu bisa diganti biasanya ininya jadi hamzah gitu. Jadi ain Apa hamzah contoh yang ada dal. dalam pikiran Ibu? Ida, ida. Hah? Jadi ain hamzah dal. Bukan, maksud contoh yang Ibu tadi sebut tadi. Ketika fiil tengahnya apa katanya? Ainnya ainnya wow gitu. Ketika fiil ainnya wow diganti dengan Iya, kemarin baru dapat pelajaran kalau misalkan ain fiil, wawu atau alif itu atau ya itu di tengah itu berarti menjadi alif gitu loh. ya, apa Itu contoh yang Ibu pengertiannya. maksud? Ini saya kan nggak belajar sama Ibu, jadi saya nggak nyambung omongan Ibu kan. Ibu Iya sih, belajarnya sama mungkin yang lain. makanya Jadi, kalau saya salah karena kemarin penangkapan saya belajar sama Pak Yunus seperti itu, fine. iya, Eh, saya nggak apa-apa itu. Tapi kan saya bukan teman Ibu belajar dari Pak Yunus, jadi saya nggak ngerti omongan Ibu maksudnya. ya, ya, iya barangkali kalau memang itu ya salah ya
mohon maaf, ya itu sih Ini bukan barangkali. bukan soal salah benar, tapi saya ingin mengerti maksud ibu seperti apa gitu. Tuh. Apa Ya itu contohnya gitu? Ketika eh, ain apa katanya di tengah diganti dengan dalam, ya dalam tasrif itu fine, fiil ain di tengah. Nah, itu kalau misalnya ada wawu atau ya ya betul. menjadi alif Gimana maksudnya gitu? Contohnya apa? Kan kita lagi dia bahas wau yang ada di ini nih, yang di tiga tengah. pokok ini nih. Iya, betul. Relevansinya bagaimana? Contoh yang ibu maksud bagaimana? Iya, apa yang saya maksud, apakah itu benar misalkan Nggak apa-apa, wawu di benar apa tengah, tidak, tidak, wawu. tidak ini ya. Mohon maaf dipotong. Benar apa tidak, bukan itu target kita, tetapi kita ingin paham maksud ibu seperti apa gitu. Ya mungkin pemahaman saya salah gitu kan. Bukan, mohon maaf Yang ya, di yang bukan, yang bukan soal wawu di, pemahaman salah, tapi kita ingin paham ibu yang ibu maksud itu seperti apa. Siapa tahu nanti memang itulah solusi untuk memahami ini. Siapa tahu itulah solusi untuk memahami ini. Tuh. Wow terkait dengan tiga huruf nih kan tiga huruf dasar nih kita bicarakan. Tuh. Contoh yang ibu maksud yang mana? ya ini kan ada tambahannya kan, ada itu kan ada ta, ada wawu, ya itu kan tambahan, dua tambahan. Terus berarti dasarnya kan ain wawu dal. Nah, wawu di tengah, fiil ain di tengah, itu kan hurufnya wawu, bisa berganti menjadi alif gitu loh, gitu ya. Seperti itu. Jadi ain, alif, dal, ida gitu kan. Oke ya Kayak baik kayak baik. Ya. fiil fiil isim fa'il, jadi seperti isim fa'il. Iya, baik, baik, ya. Baik, terima kasih, Ibu. Ini karena Ibu menceritakan ilmu di tempat lain, karena itu saya kemudian bertanya maksud Ibu. Terima kasih, Bu Dia. Ibu-ibu yang lain, apa yang diingat tentang wow? Doma, doma ya Pak Guru ya. Ya, oke, bagus. Tapi ini kan domah itu kan baris ya. Kalau domah, kalau ini kan kita bicara huruf, Bu Dewi. Hamzah. Ilmu Huruf ilmu temenan Pak Guru. Ya, oke, bagus. Kita punya ilmu temenan. Bagaimana ilmu temenan itu, Bu Yuni? Kalau doma sama wow, kalau Iya. Alif hamzah, alif apa sama alif, fathah, ya fathah. alif. Terus, Iya dengan dengan hamzah, kasroh. ya, baik. kasroh. Jadi izin ya, Bu Dian, saya pakai ilmu kita di sini, tidak pakai ilmu di sana, karena kita tidak sama-sama belajar di sana, tapi belajarnya di sini. Baik ya, kita lanjutkan ya. Ini wow ini seperti yang tadi kita pahami dengan ilmu yang gampang begitu ya, ilmu temenan ya. Tapi ya, karena ilmu temenan itu istilah bahasa Indonesia kurang begitu diminati, lebih menarik istilah Arab itu fa apa katanya ain fiil gitu ya. Coba kita lihat ya, ini dengan kata ini maka wow ini bisa berkembang menjadi ya, bisa berkembang jadi alif, bisa berkembang menjadi iya. Ya, Hmm, tuh. Jadi gitu ya. eh, Dari kata ini bisa menjadi ada, bisa menjadi aid. Mana kata yang ibu-ibu, bapak, ibu-ibu sudah ini, mana yang familiar dengan ibu-ibu sekalian? Iya. Dua-duanya Pak. Ada. ad, Ada. ad, ada Nah, doa. jadi dua-duanya sudah familiar ya, ada dan ada id ya. Apa yang dipahami dari ada? Mengajak Pak. Apa yang di Hah? Apa Bu? Ya, ada yang mengajak. Apa yang dipahami dari ada? Apa yang dipahami dari id?
Ada mengajak Pak Guru ya. Ya, baik. Ada Bu Ratna mengingatnya ada itu mengajak. Yang lain, yang populer, ada. Apa yang dipahami dari ada? Doa ya Pak Guru. Nah, baik. Ya. Yang lain, apa yang dipahami dari ada? Sudah habis? Kembali. Oh, kembali. Kembali Kembali. Fitri ya. Idul Fitri ya. Kembali Fitri. Oh iya kembali. Kembali. Bagaimana? Bu Firdi kembali. Ada kaitannya dengan doa, dengan mengajak di situ. Tidak ada. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Kita udah ketemu ada id ya. Ada dan ada id. Kemudian berikutnya, apa yang ibu-ibu, mohon sebelum ini nanti dipahami dengan keliru oleh Budian ya, mohon saya disclaimer dulu ya. Pertanyaan ini adalah berkaitan dengan pelajaran kita di sini ya, bukan pelajaran di tempat lain ya, gitu ya. Eh, apa yang ibu-ibu ingat terkait dengan tak marbutoh? Kamar Mu'annas, Mu'annas. Mu'annas, penanda mu'annas Pak Guru. Apalagi? Hmm, eh, Mu'annas. Terusnya. jamak, jamak, Apalagi? tanda jamak Pak Guru. Baik, apalagi? Tanda. Lagi ya, doang. jamak, Sudah terus, habis yang ibu-ibu ingat dari pelajaran kita? Ya Pak Guru. Ya, ya baik. sudah Pak. Yang ibu-ibu lupa adalah ada atau tidaknya dia tidak mengubah arti. Oh iya, ada tidaknya dia tidak mengubah arti. Jadi Ya Pak Guru. dengan demikian maka kata itu ya kata ketika ditambahkan tak marbutoh tidak menjadikan dia berubah arti dari kata sebelumnya gitu ya. Gitu. Misalnya kalau kita punya kata bakor, bakoroh, ya kan? Mau bakor maupun bakoroh itu sama, artinya sama-sama berarti sapi. Kita Ya, mau mengatakan kabir dengan kabiroh, artinya sama, ya, sama-sama berarti besar. besar gitu ya. Nanti mana-mana yang ibu-ibu ya, mana-mana yang ibu-ibu ya, ibu-ibu ya, eh, pahami duluan bisa membantu untuk ya bisa bantu untuk me- memahami yang lain. Misalnya ibu-ibu paham kata syajaroh. Apa artinya syajaroh? Mohon, Nah, itu artinya kalau ibu-ibu sudah paham syajaroh artinya pohon, nanti ketemu syajar artinya juga pohon. iya Pak Guru. Hanya saja nanti ada makna yang berbeda gitu ya. Ada makna yang berbeda antara syajar dengan syajaroh. Ada arti yang ada makna yang berbeda antara bakor dan bakoroh. Ya. Ada makna yang berbeda antara kabir dan kabiroh. Apa maknanya? Kalau kabir itu berarti bermakna yang besar adalah yang mudzakkar. Kalau kabiroh yang besar ada. Kalau kabiroh Mu'annas. berarti maknanya yang besar adalah yang Mu'annas. anas. Gitu ya, soal makna begitu. Coba diulangi Bu Eti. Kabir ya maknanya yang besar. Kabiro juga sama yang besar. Nah, itu artinya ibu-ibu sekalian, kalau sudah sampai pada pemahaman itu, akan mudah kita memahami makna ta'awwadu, ta'awwada,
ta'awwadu, adaid dengan pakai ilmu tak marbutoh tadi. Coba dibaca. Ada. Ah, Ada, ada. Apa? ada. Adat. Coba ini huruf terakhirnya apa? Tak Tak. butuh. Ya, Tak marbutoh. huruf terakhirnya adalah tak. Jadi bagaimana kita bacanya? Adat, adat. Ada. Adat. Oh, Adat. ada. Sudah jadi bahasa Indonesia, adat. Kebiasaan. Ya. Jadi di dalam kata ini ada ain, ada alif, ada dal, ada ain, ada ya, ada dal, atau yang mula-mula tadi ada ain, ada wawu, ada dal. Di antara maknanya adalah biasa. Senantiasa. Biasa apa? Biasa. 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 Gitu. Jadi di sini ya ta'awaduna itu bukan bermakna mengajak. Biasa melakukan Karena Kita tidak biasa masuk mengajak. kebaikan. itu. Karena Ya, tidak betul. masuk di nalar kita kalau dia bermakna mengajak. Coba bagaimana maknanya kalau kita pasangkan bermakna mengajak ya. Yang melakukan biasa melakukan kebaikan. As-saumu apa coba? Puasa itu Yaj'alus shaimin menjadikan Melakukan. Menjadikan as-shaimin. Menjadikan orang-orang yang orang-orang melakukan yang berpuasa. Ya. Coba berpuasa. kemudian pakai kata mengajak. Bandingkan dengan arti Biasa. kata biasa. Silakan dibandingkan. Orang yang berpuasa menjadikan Orang yang puasa menjadikan orang yang puasa Puasa menjadikan jadi orang-orang yang Orang-orang melakukannya orang-orang yang biasa. berpuasa biasa melakukan kebaikan. Coba gantikan dengan mengajak atau berdoa. mengajak. Puasa itu menjadikan orang-orang yang berpuasa mengajak melakukan amal-amal yang baik, melakukan amal yang baik-baik ya. Kebaikan. Baik, itu jadi tadi yang bermakna mengajak berdoa itu. Nah, coba lihat ya. Coba lihat pelajaran kita yang 12 coba. Ya, pelajaran kita yang 12. Untuk memantapkan di mana letak kekurangan teliti kita sehingga kemudian itu dipahami bermakna mengajak. 12. Ada apa dengan kata 12? Kok kayaknya kaget begitu? Orang dua begini. Maksudnya pindah ke buku beda. Sudah diamati apa 3 dasar ya, 3 pokok untuk kata yang bermakna berdoa di pelajaran tersebut. Dal, Hamzah. dal alif, Dal ain al hamzah. hamzah. Yaitu dari da'a ya. Da'a. Iya. Doa mengajak mengundang. Oh itu Iya. ya Pak Bu. Oh ini A-nya yang panjang Bu Yuni. Ya kuale. Iya, oke, ini kayak tahu ini, tahu wale. Iya, jadi Iya. kalau ini kan A-nya di depan, kalau yang itu kan dalnya yang di depan. Oke. Jadi salah itu. Oh gitu ya, gitu ya. Ya maaf Pak Guru, berarti saya tadi berdoa, berarti dalnya harus di depan nih. Oke, baik ya, silakan sekarang Bu Ratna disesuaikan pemahaman yang sudah dimiliki dengan hasil diskusi kita. Ya. Puasa itu menjadikan orang-orang yang menjalankan puasa itu biasa mengerjakan amal-amal yang baik. Dan Udah kan? Oh sampai mana? Mislu.
Ke bawah tuh, mislu misalnya. bisa Mislu semisal sabri ya, wa menolong Misalnya sabar. fukara, menolong menolong orang-orang miskin Pak Guru. Iya, oke baik. Fakir ya. Fakir beda sama miskin ya Pak Guru. Menolong fakir, para fakir. Kalau dalam bahasa Indonesia hampir kita nggak punya ya kata itu ya. Jadi diartikan fakir aja gitu Pak Guru. Tidak biasa dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu yang biasa itu orang miskin. Oh iya, iya Pak Guru. Berarti pas tuh orang miskin tadi. Dan menolong orang-orang miskin itu Pak Guru Ya, ya. dalam bahasa Indonesia itu nggak biasa orang-orang fakir. Itu nggak biasa kita menggunakan itu. Dalam bahasa Indonesia, ya, saya tidak tahu ibu-ibu pemahamannya sama atau tidak dengan saya. Tapi dalam bahasa Indonesia, orang miskin itu banyak jenisnya. Ya, banyak jenisnya. Salah satu jenis orang miskin adalah orang fakir. Fakir itu di bawah miskin ya Pak Guru ya. Atau Enggak, kalau pakai pemahaman ini bukan di bawah, tapi orang miskin lapis bawah. Hmm. Karena dalam bahasa Indonesia nggak biasa fakir, fakir. Kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Arab fakir itu di bawah miskin. Kalau dalam iya, bahasa Arab. Tapi kalau iya dalam Pak. bahasa Indonesia, fakir itu adalah bagian dari orang miskin, yaitu orang miskin yang paling bawah. Iya Pak Guru. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya silakan Bu Yuni. Saya Biasa. wajah Iya. wajah tanibuna al tanibunal a'mala sayyi'ata mislul kazibi wal ghaibah. Tadi apa ya? Mengajak ya Pak Guru ya. Berbuat mengajak menghindari perbuatan buruk, contohnya kazab, berdusta dan bergibah gitu Iya, Pak Guru. apa maksud lebih lengkapnya Ibu? Maksudnya adalah menjauhkan perbuatan buruk, misalnya berbohong dan bergibah. Hmm. Apa maksudnya meninggalkan, menjauhkan itu apa? Kayaknya ada gaya bahasa baru ya, meninggalkan, menjauhkan gitu. Maksudnya tidak melakukan gitu Pak Guru. Hmm. Siapa yang tidak melakukan? Ya, waunun. Mereka, hum, Mereka siapa yang dimaksud di sini? orang-orang soleh. Orang-orang soleh dipahami dari mana orang-orang solehnya? Dari di atas tuh yang berat Coba lah. lihat di atas apa? Di atas langit-langit apa di apa baris di atas di mana? Oh, salah-salah. Orang yang berpuasa. Salah Pak Guru, maaf. Orang yang berpuasa Pak Guru. Berasa Idul Fitri selalu setiap saat ini sebentar-bentar ada yang minta maaf. Ya tapi kurang ketupatnya Bu. Kurang ketupatnya. Besok, besok, besok. Kurang ketupatnya. Oke, baik. Lebih baik Jadi besok. gimana maksudnya? Wa yajtanibunal a'mala sayyi'ah mitlu al-kadzib wal ghibah. Apa maksudnya? Maksudnya itu, jadi kita itu apa Kita, berpuasa. kita siapa? Emang kita siapa kita? Maksudnya orang yang berpuasa itu Hah? akan meninggalkan perbuatan yang buruk. Contohnya itu berbohong dan bergibah. Hmm.
begitu Pak Ini Guru. uaknya itu kemana uaknya ini? Itu walegibah. Uaknya, waya jetanibun itu kemana nih? Waya jetanibuna. Oh, ke itu tuh sobri wal musa'adatil fuqara gitu Pak Guru. Hah? Itu ke kata sebelumnya Pak Guru Iya, yang mana? yang musa'adatil fuqara. Iya bagus. Waya jetanibuna, ya jetanibu jenis katanya apa, Bu? Jenis jenis katanya fiil. Iya. Hmm. Kalau Fi'il musaadah jenis katanya apa? Nah, ada isim isim Wa maf'ul artinya apa? dan dal kalau saya mah Hmm. dan Ya, itu bisa gitu dalam bahasa Arab menggabungkan antara isim dan fiil dalam satu pemahaman. oh nggak bisa Pak Guru Ya, nanti tapi ibu berantem. mengapa melakukan itu kalau nggak bisa? Ini mah nggak hormat nih sama bahasa Arab. Bahasa Arab nggak bisa, ibu mau bisa-bisa aja gabungin. Jadi saya ralat Pak Guru itu deh berarti sama-sama fiil ya Pak Guru. Iya, Berarti bisa di ya waduna dan ya ja'alu. jadi sama dengan mana? Dengan ya waduna. Hmm, oke. Oke. Dengan demikian, pemahaman yang kita miliki adalah apa jadinya? Puasa, Puasa itu berarti biasanya. puasanya biasanya enggak. Kok yang puasa yang biasa? Orang Iya puasa itu berarti. mah luar biasa. Oh iya ya. Berarti puasa itu orang-orang yang berpuasa itu biasanya akan meninggalkan perbuatan buruk. Jadi Misalnya waknya waya jitanibuna kemana kalau begitu? itu dia ya disambungin dari kan Pak Guru minta menyambungkan wa-nya dengan siapa? Hmm. Dengan ya ta'awaduna Oke, kalau begitu bagaimana maknanya dari awal kalau begitu? dari awal berarti biasanya Kok biasanya Pak. biasanya saya pakai kok jadinya nggak enak banget ini ngomong saya itu. Kalau namanya dari awal itu ibu mulai dari subjek ibu. Oh dari subjek. Oh, orang yang berpuasa biasanya meninggalkan perbuatan buruk. Nggak Misalnya, bisa ibu begitu. Kan ibu bilang tadi, ini cara memahami ini uaknya ini ke ya ta'awadun. Jadi hmm, posisi ya ta'awadun itu sama dengan ya jitanibun. Tuh. Maka maknanya menjadi apa? Puasa jadi menjadikan biasa orang-orang yang berpuasa, kalau tadi punya Bu Ratna terbiasa berbuat baik, kalau punya ibu, puasa menjadikan orang-orang yang berpuasa menjauhkan, biasanya meninggalkan, menjauh. menghindari, begitu. Oh iya, Pak Guru. Kurang lengkap ya Pak Guru ya. Ini manfaat kita mengerti jenis isim, jenis fiil, jenis harf itu semua harus diamalkan ya Bu Yun. Bu Yun ini mah ini amal ini pedagang ingatnya uang melulu kalau diamalkan. Ini dipraktikkan ini. Tuh. Kalau tadi nih kalau ini ya menolong orang miskin itu adalah kebiasaan berbuat baik. Kan gitu. Hmm, Berbuat baik. Tuh. Ya ta'awadun apa? Al-a'mal as-solihah. Nah, bisa diganti al-a'mal solihah itu musa'adah al-fuqara. Tuh, mudah-mudahan ini ibu-ibu mengikuti ya alur berpikirnya ini karena ini nalar ya, bukan sekedar hafal tasrif, hafal terjemahan ya. Puasa menjadikan menjadikan orang-orang yang orang-orang yang berpuasa melakukannya terbiasa berbuat baik. Nah, contohnya apa di sini? Sabar, ya maka bisa diganti sabar itu. Puasa menjadikan
pelakunya terbiasa sabar. Tuh, bisa diganti nih. Musaadah ini, karena ini kan wa dengan sober ini sama-sama merupakan isim. Puasa menjadikan pelakunya terbiasa membantu orang miskin gitu. Ci, Assalamualaikum, Ci. Karena Ya, ya, ini yajtanibuna masih ini masih ini masih apa? posisinya Masih tidak Zoom. sama dengan musaadah, Bukan ya? tidak sama dengan sobar, berarti menjauhkan perbuatan buruk itu bukan dijelaskan sebagai sesuatu yang terbiasa. Bisa diikuti nggak nalarnya? Ya, Nah, jadi ketika wa yajtanibuna itu yajtanibuna ke yata'awadun, maka kalimat ini ya yata'awadun ke sini itu bisa dihapus. Dihapus. jadi membiasakan sama menjauhkan. Nah, jadinya paham nggak ini kalau saya pakai kata dihapus? Halo? Ya, Iya, Pak Guru. Ya. Tidak usah Nih. diartikan. Nah, dalam konteks ini dihapus nih. Nah, kenapa bisa dihapus? Semua ini asaumu itu cukup diwakili dengan wa. Cukup diwakili dengan wa. Yang panjang tadi. As-saumu yaj'alus shaimin itu cukup diwakili dengan wa. Itu fungsi ya. Fungsi ketika kita paham apa yang kita kenali dengan kata sambung kalau dalam bahasa. Maka kalimat itu akan menjadi seperti ini. Silakan Bu Yuni dibaca. Eh, Asaum, asaum yaj'alu shaimina. yang berpuasa Yajtanibunal menjadikan a'mala sayyata mislul kazibi wal ghibah. Nah, begitu menjadikan jadi maknanya. Masa mengajak orang puasa menjadikan orang pelakunya menjauhkan Terus maksudnya Pak Guru tadi perbuatan wa-nya itu disambungkan dengan siapa? Berarti disambungkan dengan yang di atas aja Pak Guru, nggak perlu yang si itu tadi, yang Bu Ratna tadi, Yang mana? yang biasa itu. Yang Pak Guru blok ini, jadi nggak perlu wa-nya itu nyambungnya dengan yang di subjek lah kalau bahasanya gitu Pak Guru. Iya, itu maksudnya ketika ada wa kata sambung, maka itu artinya kan kita jadi meringkas. Kayak begini loh maksudnya. Ini. Meringkas ini. Kemarin saya makan nasi dan kue. Paham nggak? Ya, Oh, dua. gitu. Ah, Pak Guru mah nggak jujur, jujur kemarin nggak begitu ke Pak Guru. Oh ya namanya contoh ya. Nah, contoh. Contoh. Itu sebenarnya dan itu perhatikan ini ilmu dandan ini kebanyakan wadan tapi ilmunya nggak dipakai kita nih. Jadi ilmu dan itu sebenarnya itu adalah gabungan dari ketika kita berkata begini. Kemarin gabungan saya ya, makan nasi, kemarin saya makan kue. Tapi kan daripada kepanjangan kalimatnya begitu dan diringkas saja gitu. Weh, makan nasi dan Jadi di double ya, makan nasi dan kue dan ayam dan Iya, sayur. kan kalau kalau kan cukup. Iya selama idenya sama, ide pokoknya sama, tidak usah diulang lagi, cukup diwakili dengan kata dan gitu. suami itu menjadikan orang-orang yang melakukannya menjauhkan amal-amal yang buruk. Jadi di sini, kalau di sini ya, di sini ini kan ini, kalau mengikuti ilustrasi ini, berarti puasa itu menjadikan dua hal, ya, membantu kita untuk bisa kalau kita berpuasa untuk melakukan dua hal. Apa yang pertama? Terbiasa berbuat baik. Kemudian yang kedua, Menghindarkan menghindarkan menghindari perbuatan buruk. perbuatan Kenapa buruk. tidak pakai kata terbiasa? Karena dalam kenyataan hidup kita, kita ini orang-orang baik. Orang baik itu biasanya di sekitarnya itu juga kebaikan.
Iya, Pak Guru, insya Allah. Nah, ketika menjadi kebaikan, bukan keburukan, maka kita itu tidak terbiasa menghindari, itu tidak terbiasa menghindari keburukan. Jadi dia tidak menggunakan kata terbiasa menjauhkan. Beda kalau ibu-ibu kita nih berada di dalam lingkungan yang buruk. Nah, kalau kita berada di lingkungan buruk, kita itu akan lebih terbiasa menghindari keburukan daripada melakukan kebaikan. Nalar bahasanya begitu. Ada pertanyaan? Ada Pak Guru, tadi Pak Guru menanyakan wa iya itu kan sama-sama fi'il mudhari, berarti dalam arti saya salah ya kalau menggabungkan dengan yang itu tuh yang Pak Guru bilang tuh, Ya, jaza'a. itu tadi ada yang tidak pas dalam menggunakan, ya, bahwa pertama tadi Ibu mengatakan wa-nya kemana? Musa ada. Ya, Karena implikasinya, karena implikasinya nanti ini implikasinya ini bahwa eh, menjauhi perbuatan buruk itu adalah contoh dari perbuatan al-a'mal as-solihah kalau begitu. Membiasakan kebiasaan Gitu. baik. Tapi oleh penulis, penyusun ini dia tidak ingin mengatakan bahwa menghindari perbuatan buruk adalah contoh dari perbuatan solih, bukan. Tapi dia ingin mengatakan bahwa menghindari perbuatan buruk itu merupakan bagian dari apa yang puasa bisa lakukan gitu. Ya, apa yang puasa bisa lakukan terhadap orang yang berpuasa. berarti tadi pertanyaan Pak Guru, karena dia fi'il mudhari bergabung dengan fi'il mudhari harus bergabung dengan fi'il juga. Ya, Berarti kan Ibu ya tadi yang bilang nggak boleh kata Ibu. Itu fiil dengan isim, tapi Ibu menggabungkan ya Ibu dengan dengan musa'adah. wasana. Gitu. Heeh. Gitu. Nah, ketika uaknya itu kemana? Ke ya ta'awadun, itu Heeh. artinya ya ta'awadun posisinya sama dengan ya Ibun. Gitu. Wa ini adalah untuk meringkas ungkapan yang panjang gitu. Seperti contoh tadi, kemarin saya makan nasi. Kemarin saya makan kue. Kan bisa diperingkas. Kemarin makan nasi dan kue. Nah, begitulah ceritanya. Oke. Ya Pak Guru, makasih Pak Guru. Oke, baik. Berikutnya dipersilakan. Yang belum ambil bagian ada Bu Dian dan Bu Eti. Silakan Bu Dian, lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang ya orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Dari Qala Ta'ala ya Bu, boleh? Ya Itu ya. ayyuhalladzina amanu Bu di atas kutiba Qala Ta'ala. alaikumus ya Kemudian Qala Ta'alanya belum. Kata Pak Guru qala Qala Ta'ala. ta'ala qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya, silakan. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Luar biasa Bu Dian, mah setia banget sama ala atas. Enggak, Yang puasanya atasnya doang, bawahnya nggak puasa gitu. kutiba Hanya kepada diartikan atas. Oke, berikutnya kepada mohon berkenan karena teman kita Bu waktunya. Eti masih ada nih tadi mati. Silakan Bu Eti dituntaskan. Kutiba ala lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Eh, Kutiba eh, kutiba kutiba apa tadi? Diwajibkan atas orang-orang yang adalah di orang-orang yang Sebelum. Kepada kepada kalian.
kepada kalian sebelum kalian. qabla sebelum kalian la'alakum tattaqun. agar Sebelum kalian kalian Agar kalian bertakwa ya. sebelum tatakun bertakwa ya. Iya, Agar oke, kalian bagus. bertakwa. Oke, baik. Itu kutiba asal katanya apa, ibu-ibu sekalian? Kataba. Kataba, Arti dasarnya apa? nulis. Hmm. Di sini bermakna diwajibkan, bagaimana bisa berkembang menjadi wajib? Kalau Kalau apa yang ditulis jadi wajib. Iya, bagus ya. Lalu ada makna pasif, dari mana ada makna pasif? UI, depan harokat Apa ilmunya UI? UI. itu jadi di. Apa istilahnya? Saya paham. Pasif. UI itu di Pak Guru Istilahnya depannya. kalau apa? Kalau dalam bahasa Arab. Oh, pasif. Fiil yang bermakna pasif kalau dalam bahasa Arab apa istilahnya? Nah, itu Bu Ratna Majhul, tahu tuh. majhul. Iya, baik. Fiil mabni lil majhul. Oke, alhamdulillah sudah tuntas kita membahas bagian kedua ya. Bagian kedua ini masih ada bagian berikutnya yang akan kita kaji bersama-sama ya. Dan tentu ini menunjukkan bahwa pemahaman kita itu silih berganti, tetapi tetap kita bisa temukan hubungannya, kaitannya, benang merahnya dengan pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Atas nama Bahasa Arab Qurani, saya secara pribadi berkali-kali mengatakan di kelas ya kepada peserta itu, saya mengatakan bahwa memahami Bahasa Arab Qurani itu bisa mandiri. Apa maksudnya mandiri itu? Memahami Bahasa Arab Qurani bermodalkan ilmu yang kita dapat di Bahasa Arab Qurani. Itu kan cita-cita Pak Jokowi itu. Mandiri katanya, bukan impor, walaupun kenyataannya beliau berseberangan dengan omongan sendiri itu biasa kita lihat. Tapi kalau bahasa Arab Qurani enggak, ini bukan omon-omon nih. Bahkan saya itu mengkampanyekan bahwa untuk mengerti bahasa Arab Qurani, ibu-ibu cukup dengan memahami apa yang ada di bahasa Arab Qurani. Bahkan dalam banyak hal, resikonya besar itu ketika ibu-ibu kalian menggunakan pemahaman di tempat lain untuk membangun pemahaman bahasa Arab Qurani. Mengapa? Di antaranya itu ya. Kalau bahasa Arab Qurani mengusahakan kita praktis saja, nggak ribet-ribet. Apa contoh praktisnya? Tadi pakai ilmu temenan selesai gitu. Ya, daripada kita pakai ilmu apa? Ain fiil, fa fiil, lam mungkin fiil. masalahnya cuma istilah kali ya. Guru tahu sih, saya liar tahu dengan istilah-istilah. Gitu. Iya, itu jadi malah jadi panjang itu kalau Iya, ditasrif kemarin lagi karena gitu. diajarkan seperti itu, jadi saya pahamnya seperti itu. Ada lagi yang istilahnya, istilah-istilah aja mungkin. Gitu Saya ya, tahu juga sih, saya itu teman-teman. berkali-kali mengatakan untuk bahasa Arab Qurani kita bisa mandiri membangun pemahaman. Kuncinya kan kita kalau nggak lupa gitu ya, kalau nggak lupa. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Ini selamat berakhir pekan. Semoga selalu bahagia dan membahagiakan dimanapun juga kita berada, selalu menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Subhanaka Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Dian, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Eti, dan selanjutnya kita istirahat menunggu Bu Sri menyusul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.